Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini dan terima kasih kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami setiap kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kita dapat merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Kita akan merenungkan bagian firman ini. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara sudah mendengarkan perikop tentang hal ini bukan hal yang pertama sekali. Di dalam Alkitab kita, kalau kita memperhatikan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu perikop dengan judul "Orang Samaria yang Murah Hati". Ini adalah satu bagian dari catatan Lukas yang sangat terkenal berkaitan dengan pelayanan atau pekerjaan Yesus yang waktu itu dilakukan. Dan saya tadi katakan bahwa mungkin ayat-ayat ini bukanlah ayat yang pertama kali pagi ini saudara dengarkan. Dari berbagai varian mungkin saudara sudah pernah mendengarkan perikop tentang hal ini dibicarakan. Mungkin dalam kelas sekolah minggu saudara membicarakan tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin di dalam kelas PA saudara pernah membicarakan tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin juga di dalam ibadah doa atau ibadah raya firman Tuhan perikop ini sering sekali saudara dengarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali merenungkan, untuk kembali menyelidikin kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Suatu kali dikatakan ada ahli Taurat yang datang menghadap Yesus. Dia berdiri di hadapan Yesus dan dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat prinsip, yang sangat pokok berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Kalau kita memperhatikan di ayat tadi, sangat jelas bahwa tujuan ahli Taurat ini datang kepada Tuhan
dia mengajukan sebuah pertanyaan bukan karena dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu, tetapi dia hanya ingin menguji Yesus seberapa tahu Yesus berkaitan dengan hidup kekal. Apa jawaban yang diberikan oleh Yesus ketika ada pertanyaan prinsip berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Jadi jelas bahwa ahli Taurat ini datang hanya ingin untuk mencobai Yesus, hanya ingin untuk menguji Yesus. Syukur-syukur dia mendapatkan suatu jawaban yang salah yang diucapkan oleh Tuhan. Mungkin itu yang menjadi tujuan daripada ahli Taurat ini datang kepada Yesus kalau kita perhatikan saat itu. Saudara, sebuah kalimat ujian yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Yesus, dia mengatakan bahwa bagaimana dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Saya ambil contoh apa yang disebut dengan kalimat ujian itu, atau kalimat yang untuk mencobai itu, seperti seorang guru yang bertanya kepada anak-anak muridnya, "Anak-anak, siapakah yang tahu lagu kebangsaan Indonesia?" Maka anak-anak akan mengangkat bahwa lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, dan yang lain mengangkat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu guru akan bertanya dengan pertanyaan yang lain, "Kalau gitu siapa yang tahu warna bendera Indonesia?" Anak-anak akan berkata bahwa, murid-murid akan berkata bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Bendera Indonesia adalah merah putih. Di sini saya ingin katakan kepada saudara dalam contoh ini, apakah guru ini sedang lupa dengan lagu kebangsaan kita? Apakah guru ini sedang lupa dengan warna bendera kita? Tentu tidak. Tetapi dia hanya ingin mendapatkan suatu jawaban untuk menguji anak-anak seberapa dia tahu tentang kebangsaan ini. Saudara, saya percaya bahwa ilustrasi ini sebenarnya tidak cukup untuk membuktikan atau kurang begitu tepat untuk membuktikan bagaimana tentang perikop ini diceritakan. Karena dalam perikop ini sangat jelas bahwa ahli Taurat ini menempatkan dirinya sebagai seorang murid dan menyebut Yesus sebagai guru. Dan kita lihat bahwa seorang murid, dia menempatkan dirinya sebagai murid lalu menyebut Yesus sebagai guru. Ini menunjukkan bahwa dia ingin sekali bahwa menguji Yesus seberapa tahu Yesus mengenai tentang kehidupan yang kekal. Saudara, sebelum kita mengerti tentang hal-hal yang lebih jauh, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan lebih teliti lagi tentang sebenarnya siapa itu ahli Taurat, sehingga akan membuka suatu wawasan kepada saya dan saudara, memberikan suatu pemahaman kepada saya dan saudara sebenarnya sebuah motif apa, tujuan apa dia ingin mencobai Yesus. Siapa sebenarnya ahli Taurat itu? Kalau saudara mempunyai kamus Alkitab dalam rumah atau di rumah saudara, sebuah kamus Alkitab yang ditulis oleh seorang bernama Browning W. Dia menuliskan sebuah rentetan kamus-kamus Alkitab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia di halaman 103. Di situ didefinisikan tentang siapa sebenarnya ahli Taurat itu. Ini membantu kita, menolong kita untuk mengerti kedudukan seorang ahli Taurat. Yang pertama dikatakan bahwa seorang ahli Taurat merupakan sebuah pakar hukum Taurat yang mereka menerangkan tentang hukum-hukum Taurat itu sendiri kepada bangsa Yahudi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka adalah orang yang menyusun ketentuan-ketentuan kehidupan keagamaan umat Yahudi berdasarkan tentang hukum Taurat. Yang ketiga, mereka adalah seorang guru-guru pengajar di wilayah orang-orang Yahudi dalam tatanan apakah dalam usia anak yang masih kecil sampai usia dewasa, mereka adalah para pengajar-pengajar hukum Taurat itu. Kemudian mereka adalah mempunyai suatu kewenangan untuk mengembangkan ajaran Taurat itu dan mengajarkannya. Lalu yang kelima, mereka adalah mempelajari, menafsirkan tentang hukum Taurat secara jelas dan teliti. Dan yang keenam, siapa ahli Taurat itu? Mereka adalah anggota Sanhedrin, atau kita lihat bahwa itu adalah mahkamah agama yang ada pada waktu itu, di samping dengan para imam dan juga tua-tua orang Yahudi. Jadi jelas kalau kita melihat definisi tentang ahli Taurat ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang yang sangat penting di dalam tatanan keyahudian atau orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang belajar tentang Taurat itu, mereka para pakar Taurat itu. Jadi mereka adalah bukan orang-orang yang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat terdidik dan sangat terhormat di kalangan orang-orang Yahudi.
Jelas sekali bahwa ketika Yesus diberikan sebuah pertanyaan tentang hidup yang kekal, maka sebenarnya ahli Taurat ini sudah tahu jawabannya, karena mereka menyelidiki tentang hukum-hukum Taurat yang mereka miliki. Tapi mungkin dia akan berpikir mungkin Yesus akan memberikan suatu jawaban ini, itu, dan segala macam. Namun yang menarik, Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara, justru Yesus memberikan suatu pertanyaan balik. Karena dia adalah seorang ahli Taurat, lalu Yesus memberikan jawaban, apa yang kamu baca di sana? Apa yang kamu selidiki di dalam Taurat yang kamu pelajari? Apa yang kamu selidiki, yang kamu lihat di dalam Taurat, yang kamu bahas, yang kamu teliti saat ini tentang memperoleh kehidupan yang kekal? Tentu bagi seorang ahli Taurat bukan perkara yang sulit untuk menjawabnya. Karena jelas bahwa di dalam hukum-hukum Musa, jelas di dalam hukum-hukum Taurat, jelas di dalam Alkitab perjanjian lama, seperti di dalam Ulangan, seperti di dalam Imamat dijelaskan, terlebih Imamat 19 ayat 18 dan juga Ulangan 6 ayat yang kelima, dikatakan bahwa bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu, dan dia memberikan jawaban sesuai dengan kepakaran yang dia miliki berkaitan dengan Taurat yang mengatakan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, yang ditulis oleh Imamat dan juga Ulangan. Ayat 27 dia menjawab. Jawab orang itu seperti kutipan dari perjanjian lama yang ditulis dalam Imamat 19 ayat 18 dan Ulangan 6 ayat 5. Dia mengutip tentang ayat itu. Jawab orang itu di ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu tepat sekali. Bahwa itulah hukum yang sangat jelas yang mengatur bagaimana seseorang memperoleh kehidupan yang kekal, bahwa dia harus mengasihi Tuhan Allah dan dia harus mengasihi sesama. Apa yang kamu jawab itu sangat tepat sekali, dan sekarang saya ingin katakan kepada kamu, perbuatlah demikian, maka engkau akan selamat. Pesan yang sangat penting di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita tidak hanya sebatas untuk mengerti tentang hukum Allah, kita tidak hanya sebatas untuk mengerti tentang mengasihi Allah, kita tidak hanya sebatas memiliki pemahaman tentang mengasihi Allah, tetapi jauh daripada itu, kita harus melakukan bagaimana kita mengasihi Allah yang benar. Saya percaya bahwa saudara sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa kebanyakan orang Kristen pasti mengerti bahwa dia harus mengasihi Allah, pasti memahami bahwa hidupnya harus mengasihi Allah. Tetapi saya menduga tidak sedikit orang Kristen yang mereka tidak mempraktekkan bagaimana cara mengasihi Allah di dalam hidupnya. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Dia hanya sebatas mengerti seperti ahli Taurat ini, tetapi dia tidak mempraktekkan dan tidak melakukan bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara adalah seorang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus dinyatakan sebagai Tuhanmu, maka kita tidak ada keputusan yang lain yang harus kita lakukan, bahwa kita harus mengasihi Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Dia dalam hati kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Apakah hal ini sudah saudara lakukan dalam kehidupan saudara? Coba kita renungkan dan kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan bahwa kehidupan kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita? Kita sungguh-sungguh bahwa segenap hati kita untuk mengasihi Tuhan Allah? Atau jangan-jangan selama ini hati kita untuk mengasihi harta kita? Apakah kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita, untuk mengasihi Yesus kita? Atau jangan-jangan jiwa kita untuk mengasihi kesenangan diri kita semata? Apakah kita dengan sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pengertian kita? Atau jangan-jangan kita lebih mengasihi pekerjaan kita daripada mengasihi Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita sudah dengan sungguh-sungguh, dengan segala kekuatan kita berikan untuk mengasihi Tuhan Allah kita? Atau justru sebaliknya, dengan kekuatan kita lebih mengasihi hobi kita daripada mengasihi Tuhan Allah kita? Ini yang perlu kita renungkan.
Kalau saudara ternyata lebih mengasihi harta saudara, lebih mengasihi kesenangan saudara, lebih mengasihi hobi saudara, lebih mengasihi pekerjaan saudara daripada mengasihi Allah yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka Yesus mengatakan engkau tidak layak untuk mengikut aku. Engkau tidak layak untuk menjadi muridku. Bahkan dengan tegas kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 37, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Matius pasal yang 10 ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa maksud daripada ayat ini? Apakah kita tidak boleh mengasihi orang tua kita? Tentu bukan itu maksudnya. Kita harus mengasihi orang tua kita sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak, sebagai bentuk hormat kita sebagai seorang anak. Apakah kita tidak boleh mengasihi anak-anak kita? Tentu kita harus mengasihi anak-anak kita sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua. Tetapi apa maksudnya? Kalau seandainya kasih yang saudara berikan itu kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, melebihi daripada kasih yang engkau berikan kepada Tuhan Allahmu, kepada Yesusmu, dengan jelas bahwa Yesus mengatakan engkau tidak layak sebagai muridku. Sebenarnya jawaban ini begitu jelas dan clear. Ketika orang ahli Taurat ini berkata bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu, engkau harus mengasihi sesamamu, karena itulah yang diajarkan menurut hukum Taurat yang engkau baca dan engkau selidikin. Tetapi saudara, karena orang ini merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dia merasa tidak puas dengan jawaban yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa merasa bahwa ada sesuatu hal yang lain. Di ayat 29 saudara lihat, di dalam ayat 29 dikatakan bahwa tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saya ingin katakan kepada saudara, orang yang bersalah biasanya banyak berdalih dan banyak mencari pembenaran. Orang yang bersalah sudah pasti bahwa ahli Taurat ini mengerti tentang cara mengasihi Allah, mengerti cara mengasihi sesama, tapi mungkin dia tidak pernah mempraktekkan hal itu. Oleh sebab itu dia mencari pembenaran dalam hidupnya. Saya tekankan, ketika ada orang yang bersalah dan itu dikoreksi, biasanya dia akan berdalih dan mencari pembenaran. Itu sudah dosa turunan yang diberikan oleh Adam dan Hawa. Selalu mempersalahkan orang lain dan mencari berdalih untuk mencari pembenaran-pembenaran. Dia bertanya, jawaban sudah sangat jelas bahwa tidak boleh diulang-ulangi, tidak boleh ditekankan hal yang lain. Jelas sekali, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, itulah kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi dia ingin meminta jawaban yang lain dari pertanyaan yang lain karena ketidakpuasan. Karena dia ingin merasa bahwa tidak puas dengan jawaban itu. Siapa sesamaku manusia? Yang menarik bahwa Yesus memberikan suatu jawabannya dengan sebuah perumpamaan yang kita baca tadi. Ayat 30 sampai ayat 35 merupakan jawaban yang disampaikan oleh Yesus, sebuah perumpamaan. Dikatakan bahwa ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu orang itu dirampok, dipukulin, bahkan dibiarkan tergeletak sampai hampir mati. Dalam waktu yang bersamaan ternyata ada orang imam yang juga turun dari Yerusalem di jalan itu. Ketika imam itu melihat orang yang tergeletak, dia melihatnya lalu melewatinya dari seberang jalan. Dalam waktu yang bersamaan lagi muncul orang Lewi yang lewat jalan yang sama juga. Dia melihat orang itu, lalu dia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian tidak lama kemudian muncullah orang Samaria yang melewati jalan itu. Ketika ia melihat orang yang tergeletak itu, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia membalut segala luka-lukanya. Dia mengobati segala luka-lukanya, lalu menaikkan ke atas keledainya, membawa ke penginapan. Dia membayar penginapan dan dia membayar semua pengobatan yang dibutuhkan untuk membuat orang ini bisa sembuh kembali. Orang Samaria ini tidak mengenal tentunya dengan orang yang mengalami sebuah perampokan yang sangat tragis itu. Saudara, kalau kita melihat di sini maka ada satu objek yang sama,
tapi dilihat oleh 3 orang yang berbeda dan ternyata memiliki sikap yang berbeda. Orang Lewi, orang Samaria, dan juga orang imam ini. Ketika Yesus menerangkan hal itu, lalu dia bertanya kepada ahli Taurat, menurut pendapatmu, siapakah sesamamu manusia itu? Jelas orang ini memberikan satu jawaban bahwa orang yang lebih mengasihi. Dikatakan ketika Yesus bertanya, menurut pendapatmu di ayat 36, siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah itu. Yang menarik bahwa ahli Taurat ini tidak menyebutkan orang Samaria, tetapi dia hanya mengatakan bahwa orang yang telah berbelas kasihan kepadanya. Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa tepat apa yang kamu katakan, benar apa yang kamu katakan. Kalau begitu kamu sudah mengerti tentang hal itu, pergi dan perbuatlah. Banyak orang bisa berpikir cara mengasihi, memiliki pengertian cara mengasihi, tetapi apakah kita sudah pergi dan berbuat tentang hal itu? Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca bagian ini, ada sesuatu yang menarik sekali untuk saya perhatikan. Mengapa Yesus memberikan 3 tokoh dan mengambil cerita perumpamaan itu dari orang imam, seorang Lewi, dan juga seorang Samaria? Apakah Yesus tidak bisa menggunakan tokoh yang lain? Bisa saja Yesus menggunakan tokoh-tokoh yang lain. Dia mungkin bisa mengilustrasikan seorang imam, seorang Lewi, dan salah satu daripada muridnya. Pernahkah saudara terpikirkan tentang hal ini? Saya coba memikirkan apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus sehingga memilih suatu kalimat perumpamaannya tidak menggunakan para muridnya, tetapi dia menggunakan orang imam, orang Lewi, dan juga orang Samaria. Seorang imam adalah orang yang sangat jelas memiliki kerohanian yang sangat baik dan bertugas untuk melayani di bait Allah. Dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang yang terpilih secara khusus untuk melayani di meja bait Allah, membakar ukupan, membakar korban untuk umat Allah. Dia adalah seorang rohaniawan yang sangat disegani. Lewi juga sama. Kalau kita membaca dalam kisah perjanjian lama, tentu kita akan menemukan bahwa Lewi adalah suku yang sangat khusus, dikhususkan oleh Allah untuk melayani di bait Allah. Mereka orang-orang yang sangat terpandang. Lalu siapa Samaria? Siapa orang Samaria ini? Bapak Ibu Saudara, tentu kalau saya ingin memberikan penjelasan secara detail berkaitan dengan orang Samaria, tentu kita tidak banyak memiliki waktu untuk hal ini. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang Samaria adalah satu kelompok yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-9. Kalau saudara membuka dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9, Yohanes 4 ayat 9 ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, menunjukkan bahwa di ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jelas bahwa orang Yahudi sangat membenci orang Samaria dengan berbagai alasan. Ada banyak alasan yang membuat orang Yahudi ini membenci orang Samaria. Dan pada waktu peristiwa orang Samaria, perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, di ayat Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apa alasannya? Paling tidak ada beberapa alasan yang saya catat. Dalam kurun waktu yang sangat panjang, para nabi-nabi Allah mengatakan bahwa orang Samaria adalah umat penyembah berhala. Saudara selidiki di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-13, di dalam Hosea pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dan saudara juga melihat di dalam 2 Raja-Raja ayat 17 dan 30, dari ayat yang ke-24 kita bisa melihat leluhur orang Samaria ini yang dikatakan adalah penyembah-penyembah berhala. Ayat ini akan saya baca untuk saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 dan juga ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja 17 ayat 24 dan 30. Raja Asyur mengangkat orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel, karena pada waktu itu orang Israel sedang mendapatkan tawanan atau dibuang ke Babel.
Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kota itu. Karena kota Samaria sudah kosong, orang-orangnya ditawan, maka Raja Asyur mengangkat orang-orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Serafaim untuk mendudukin kota-kota Samaria yang ada pada waktu itu. Dan mereka tinggal di kota itu. Ini adalah leluhur orang Samaria. Lalu di ayat 30, orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tarnak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para ilah di Sefarwaim. Ini adalah leluhur orang-orang Samaria itu. Oleh sebab itu para nabi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Samaria itu mempunyai leluhur penyembah-penyembah berhala. Bahkan dikatakan juga mereka tidak memiliki aturan dan suka melanggar hukum Allah. Saudara, nanti saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 17 ini di ayat 24 dan 26 mengatakan hal itu. Oleh sebab itu, karena mereka diambil membawa dewa-dewa mereka, membawa ilah-ilah mereka sampai di Samaria, sementara ada penduduk Samaria di sana adalah penduduk Israel asli, maka mereka mengadakan kawin campur. Itu yang disebut dengan perkawinan campur, dan sebab itu orang Yahudi mengatakan bahwa orang Samaria ini sudah bukan orang Israel murni karena pencampuran dari suku-suku yang masuk tadi ke tanah Samaria itu, yang dijelaskan di dalam 2 Raja-Raja. Lalu juga ada perbedaan yang lain mengenai tempat untuk menyembah. Orang Samaria berkata bahwa gunung Gerizim adalah tempat untuk menyembah, tetapi orang Israel, orang Yahudi berkata bahwa Yerusalem sebagai tempat untuk menyembah. Ini juga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat tadi di ayat yang ke-20. Ketika percakapan itu muncul di ayat 20 dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Saudara, kalau balik ke belakang di dalam Injil Lukas, di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, saudara akan menemukan sebuah cerita. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberangi daerah Samaria itu, kemudian dia bertemu dengan orang Samaria melarang mereka untuk lewat di daerah itu. Sampai Yohanes dan Yakobus sangat marah, apakah perlu kami mendatangkan api dari surga untuk menghanguskan orang-orang Samaria ini? Ada pertikaian. Hanya karena ingin lewat untuk menuju Yerusalem, maka orang dihadang berkaitan dengan Yesus ingin pergi ke Yerusalem melewati daerah Samaria. Dalam kurun waktu yang cukup lama pertikaian ini terjadi. Kesimpulannya adalah siapa Samaria itu? Mereka adalah orang-orang penyembah berhala, memiliki leluhur penyembah berhala. Mereka kaum minoritas yang sangat dibenci. Mereka tidak mengenal agama Taurat dengan sangat baik, agama Yahudi dengan sangat baik. Mereka melanggar hukum-hukum. Mereka memiliki leluhur yang diwarisin penyembah-penyembah Baal dan penyembah-penyembah ilah-ilah lain. Kalau kita bandingkan dengan orang Lewi, kalau kita bandingkan dengan para imam, tentu ini sangat tidak sebanding. Para imam adalah orang-orang yang sangat terdidik secara rohani. Mereka dididik secara rohani sedemikian baik. Para Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani meja di bait Allah. Tetapi orang-orang Samaria adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik dan tidak mengenal Allah sedemikian baik. Justru mereka mewarisi leluhur penyembah-penyembah berhala. Tapi ini merupakan satu tamparan yang sangat keras bagi kita untuk kita melihat mengapa justru orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak tahu tentang hukum-hukum Taurat, orang-orang yang tidak diajar tentang kasih oleh leluhur-leluhurnya, justru bisa mempraktekkan kasih itu sedemikian rupa. Justru bisa melakukan kasih itu sedemikian rupa. Tetapi orang-orang yang diajar tentang kasih, orang-orang yang diajar agama dengan baik seperti kaum Lewi dan juga kaum imam, orang-orang yang dididik dalam tatanan agama yang sedemikian rupa, mereka tidak bisa mempraktekkan kasih itu dengan sangat baik. Oleh sebab itu, ini sebenarnya merupakan suatu tamparan yang sangat hebat bagi ahli-ahli Taurat itu. Kamu yang dididik dengan sangat hebat, kamu yang dibina dalam kerohanian dengan sangat baik, kamu yang diajar tentang ketetapan-ketetapan hukum dengan sangat baik, tapi kamu tidak bisa mempraktekkan kehidupan dalam mengasihi sesamamu.
Lihat orang Samaria yang tidak pernah terdidik dalam agama dan kasih yang cukup baik, tapi dia bisa mempraktekkan kasih itu dengan sangat nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Berapa lama saudara sudah diajarkan untuk memiliki kasih dalam kehidupan kita? Berapa lama saudara diajarkan bahwa kehidupan Kristen itu bertumpu kepada kasih? Bahkan nyanyian pujian kita mengenal tentang bahasa-bahasa kasih. Berapa lama kita sudah dididik dengan ajaran-ajaran kebenaran kekristenan yang harus kita mengerti. Tetapi persoalannya, mengapa banyak orang Kristen yang tidak bisa mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya? Saudara dan saya sama seperti orang Lewi dan juga para imam. Kita tahu tentang kasih itu, kita mengerti tentang kasih itu, kita menyadari tentang kasih itu, karena itu adalah yang diajarkan terus-menerus, yang dikhotbahkan terus-menerus, tetapi kita tidak pernah mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan nyata. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di luar sana banyak orang yang tidak pernah diajarkan tentang kasih. Di luar sana banyak orang yang tidak pernah dididik bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara melihat orang lain, mengasihi sesamanya. Tetapi mereka bisa melakukan kasih sedemikian hebat dan mempraktekkan kasih sedemikian hebat. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang memalukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa hubungannya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama? Mustahil bagi kita berbicara bahwa kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita, dengan segala yang kita miliki, tetapi kita tidak bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Karena sangat jelas bahwa ketika seseorang mengasihi Tuhan Allahnya, kasih itu akan mengimplementasikan di dalam kehidupan kasih kepada sesamanya. Kasih itu akan diimplementasikan di dalam kehidupan bagaimana bisa mengasihi sesamanya. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Allah dengan baik. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan Yesus, tetapi mereka bisa melakukan kasih kepada sesamanya jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Tetapi sebaliknya saya ingin katakan, tidak mungkin orang yang mengasihi Allah tetapi tidak bisa mengasihi sesama. Kalau itu terjadi, sudah pasti saudara bukan orang Kristen yang benar. Mungkin ada orang yang tidak percaya Yesus tapi bisa mengasihi sesamanya. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus, menjadi orang Kristen, mengasihi Allahnya, sudah pasti dia harus mengasihi sesamanya. Ini saudara perlu saudara pahami dan perhatikan kalimat ini. Sudah pasti orang yang percaya Yesus, orang yang mengasihi Allahnya, sudah pasti dia mengasihi sesamanya. Kalau itu terjadi, mereka mengaku hanya percaya Yesus, mengasihi Tuhan Allah, tapi tidak bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sesama, sudah pasti saya katakan dia bukan orang-orang Kristen. Kalau saudara ingin membuktikan ada orang Kristen yang sungguh-sungguh atau hanya orang Kristen yang main-main, saudara tidak bisa membuktikan ketika saudara bersama dengan dia di dalam gereja. Ketika saudara bersama dia di dalam gereja, ketika saudara bersama dia dalam penyembahan di dalam gereja, dalam puji-pujian di dalam gereja, seakan-akan sangat mengagungkan, penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan kesungguhan ketika memimpin acara dalam gereja, penuh dengan kehormatan yang luar biasa. Seakan-akan kita melihat ini seorang yang punya rohani kekristenan yang sungguh hebat. Tidak bisa kita melihat seperti itu. Karena siapapun yang di dalam gereja, mereka akan kelihatan seperti malaikat-malaikat terang. Sangat rohani dan sangat rohani luar biasa. Bagaimana kita bisa membuktikan? Amati kehidupannya. Lihat kehidupannya secara real. Lihat bagaimana mereka memperlakukan istrinya. Lihat bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya. Lihat bagaimana memperlakukan keluarganya. Lihat bagaimana dia memperlakukan tetangganya, saudaranya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya. Baru saudara bisa melihat ini betul-betul anak Allah atau ini bukan anak Allah. Tidak mungkin orang yang mengakui dan mengasihi Tuhan, tidak mungkin orang yang berkata bahwa dirinya mengasihi Tuhan tidak bisa mengasihi istrinya.
Tidak mungkin orang yang berkata bahwa dirinya sudah mengasihi Tuhan tidak bisa mengasihi anak-anaknya, tidak bisa mengasihi keluarganya, justru membenci sanak familinya, tidak bisa mengasihi orang tuanya. Mustahil orang yang berkata bahwa dirinya mengasihi Tuhan tetapi rumah tangganya penuh dengan api neraka. Kalau itu terjadi, saya katakan bahwa mereka bukan anak-anak Tuhan. Orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, sudah jelas dia pasti akan bisa mengasihi sesamanya. Sudah jelas dia pasti bisa mengerjakan dan mempraktekkan kasih kepada sesamanya. Banyak orang yang hanya sekedar mengerti bagaimana mengasihi Allah. Banyak orang yang sekedar memahami bagaimana mengasihi Allah, tapi apakah mereka bisa mempraktekkan untuk mengasihi Allah? Banyak orang yang bisa mengerti, pengetahuan diajarkan kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi sesama kita. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengarkan firman ini, dimanapun saudara berada saat ini, kalau saat ini saudara mendengarkan perkataan Tuhan ini, Tuhan inginkan bahwa dirimu, Tuhan inginkan bahwa saya dan saudara harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita. Tuhan katakan bahwa tidak cukup saudara harus mengerti cara mengasihi, tidak cukup saudara harus memahami untuk mengasihi sesama, tapi yang dituntut oleh Tuhan seperti yang dikatakan kepada ahli Taurat itu, pergi dan perbuatlah itu, pergi dan lakukanlah itu. Ini saatnya saudara pergi lakukan itu, saudara pergi kerjakan itu, saudara pergi latih dirimu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan kita bisa mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Firman ini sudah mengajarkan bagi kami untuk memahami bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan Allah kami, mengasihi sesama kami. Dan kami tidak cukup hanya sekedar memahami, tapi kami harus melakukannya. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan hal ini dengan kesungguhan hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.